Melanjutkan dari cerita sebelumnya. 7 hari lagi perayaan Tahun Baru, salju turun begitu lebat di kota Amura, dinasti Naemu. Setiap keluarga berkumpul, suasana penuh kehangatan, gelas-gelas berdenting, dan angin salju bertiup dengan liar di luar, menambah semangat Tahun Baru di dalam rumah. Ken Bai berulang kali mencari Aron Xiao di kediaman keluarga Qin, tapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan tuannya. Orang-orang di kediaman keluarga Qin bersiap-siap dengan gembira menyambut Tahun Baru seperti biasa, mereka masih tetap tidak memedulikan Aron Xiao. Ken Bai tak berdaya dan segera mencari di luar. Sebenarnya Aron Xiao juga pernah melihat Ken Bai, sayangnya dia terperangkap di selokan dan mulutnya sudah membeku. Ketika Ken Bai lewat, suara lemah yang dikeluarkan oleh Aron Xiao tidak terdengar oleh Ken Bai. Tidak hanya tidak terdengar, ketika Ken Bai datang, tiba-tiba salju turun lebih deras, menghalangi pandangan Ken Bai. Aron Xiao, yang terbaring di dalam selokan, hanya memperlihatkan dua mata hitam, tentu saja Ken Bai tidak akan bisa melihatnya. Dengan demikian, Ken Bai melewati tuan yang selalu ia pikirkan tanpa menyadarinya. Aron Xiao memutar bola matanya, dan berteriak dalam hati. Ah, Ken, aku di sini. Kemana matamu itu? Aku di bawah, bukan di atas. Aron Xiao mengumpat dalam hati. Pak tua ini sepertinya tidak akan puas sebelum muridnya ini tewas. Aron Xiao telah membeku selama 5 hari. Gurunya mengatakan bahwa hanya dengan mengucapkan puisi yang cocok dia baru dapat melepaskan diri dari situasi sulit. Mengenai apa yang disebut puisi yang cocok, Aron Xiao telah menggali seluruh perpustakaan puisi yang ada dalam pikirannya, dan telah mencoba apa yang bisa ia hafal. Namun, dia masih terjebak di sini. Yang aneh adalah, seluruh tubuh Aron Xiao terasa dingin, hanya punggungnya saja yang hangat. Ada udara panas naik dari tulang belakangnya, inilah yang mencegah Aron Xiao agar tidak kedinginan sepenuhnya. Melantunkan puisi, melantunkan puisi. Aron bergumam, dia terus menggali pikirannya untuk menemukan puisi yang dimaksud oleh gurunya. Di jalanan, orang-orang lalu lalang. Aron Xiao tetap sendiri di tumpukan salju sambil melantunkan puisi. Dalam dingin yang melanda, tanpa sandaran apapun, dia meninggalkan pemikiran orang modern dan berusaha untuk merasakan kekuatan yang terkandung dalam puisi. Di kediaman keluarga Qin, Aron Xiao sudah menghilang beberapa hari, di permukaan Malek Qin berpura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya merasa agak gelisah. Dia hanya ingin Aron Xiao kedinginan di luar sebentar, tetapi ketika dia mencoba mencarinya keesokan harinya, dia menyadari bahwa Aron Xiao telah menghilang. Aron Xiao yang kedua kakinya tidak bisa digerakkan, selain berdiam diri di tempat, kemana lagi dia akan pergi. Setiap tahunnya, seluruh keluarga Qin akan pergi ke istana untuk makan bersama kaisar, ini selalu menjadi kehormatan kediaman keluarga Qin, dan tahun ini tidak akan menjadi pengecualian. Kaisar dan Aron Xiao telah bekerja sama dalam banyak hal, bahkan ketika Aron Xiao lumpuh, dia tidak pernah dicopot dari jabatannya. Jika Aron Xiao tidak ada dalam acara istana kali ini, mungkin akan sulit untuk menyembunyikannya. Malek Qin yang merasa bersalah, mengirim orang untuk mencari Aron Xiao secara diam-diam, tapi mereka tetap tidak bisa menemukannya. Gawat, gawat, apakah Aron Xiao telah mati membeku dan mayatnya sudah dibuang? Tepat pada saat ini, pengumuman dari Qasim Ma datang. Hari ini, Qasim Ma sangat bersemangat, wajahnya bersinar karena ada kabar baik, dia membacakan dekrit kaisar dengan keras. Setiap tahun menjelang tahun baru, keluarga Qin selalu mendapat hadiah besar, berupa emas, perak, permata, lukisan kaligrafi berharga, semuanya adalah hal yang disukai oleh Nyonya Susi. Hadiah tahun ini tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Justru karena itulah, hati Nyonya Susi sangat terluka. Semua barang berharga yang sebelumnya diberikan oleh kaisar telah dihancurkan oleh Aron Xiao, dan hingga sekarang Aron Xiao belum membayar ganti rugi. Langit memiliki mata, membiarkan anak durhaka ini lumpuh. Kalau tidak, jika dia marah, harta karun ini di depan matanya juga akan dihancurkan. Kali ini, harta karun ini tidak akan dipamerkan lagi, semuanya akan disimpan. Setelah Qasim Ma selesai membacakan dekrit kaisar, telah mengeluarkan dekrit lainnya. Anggota keluarga Qin berdiri rapi, Qasim Ma melihat ke kiri dan kanan, di mana Tuan Xiao. Aron Xiao. Bagaimana ada dekrit kaisar khusus untuk Aron? Malek Qin, di mana dia? M1 Qin bertanya dengan keras, ini adalah anugerah dari keluarga kerajaan, semua anggota keluarga Qin harus menerima dekrit kaisar ini bersama-sama. Di mana Aron Xiao? Ayah, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tinggal di tempatnya dalam beberapa hari ini, bersama-sama keluar dan masuk, bagaimana kamu bisa tidak tahu? Kepala Malek Qin semakin menunduk, dia suka jalan-jalan, aku tidak tahu dia pergi kemana. M1 Qin mendengus dingin, sangat tidak puas dengan sikap putranya. Qasim Ma tersenyum tipis, tidak masalah, Jenderal Qin juga bisa menggantikannya untuk menerima dekrit ini. Baik.
Anggota keluarga Qin hanya bisa terus berlutut, M1 Qin tunduk, dengan penuh hormat menunggu pembacaan dekrit kaisar. Namun, Qasim Ma tiba-tiba menyerahkan dekrit kaisar tersebut ke tangan M1 Qin dengan senang hati, Yang Mulia Kaisar memerintahkan agar dekrit ini tidak perlu dibacakan. Yang Mulia Kaisar secara khusus mengatakan bahwa pada acara perayaan tahun baru kali ini, Tuan Aron harus hadir, Yang Mulia Kaisar ingin memberinya penghargaan. Memberi penghargaan kepada Aron Xiao. M1 Qin terkejut, kenapa Qasim Ma yang merupakan orang di sisi kaisar yang biasanya tidak menunjukkan emosi, tiba-tiba tersenyum begitu lebar. Ketika Qasim Ma pergi, anggota keluarga Qin segera membuka dekrit kaisar tersebut. Terutama Malek Qin, dia mendekat dan dengan sengaja melihat apa isi dekrit kaisar khusus untuk Aron Xiao itu. Anggota keluarga Qin membaca berulang kali, Malek Qin menggosok matanya dan bertanya, apa? Aron Xiao naik pangkat. Langsung naik pangkat dari pejabat tingkat 7 ke tingkat 5. Naik 2 tingkat sekaligus. Kakak ipar sungguh hebat. Dalen Qin sangat senang dan bertepuk tangan. Sungguh tak bisa dipercaya. Semua orang mengatakan bahwa setelah kakak ipar lumpuh, dia akan kehilangan jabatannya, tapi sekarang dia malah naik pangkat. Meskipun masih merupakan pejabat di kediaman pengawal, faktanya juga naik pangkat. Cepat lihat. Apa alasan pangkatnya dinaikkan? Dalen Qin mendekat dengan gembira, dan dengan penuh semangat menunggu hasilnya. Nyonya Susi melihat alasannya, mengangkat kepalanya, dan menatap suaminya, dengan terkejut. Dalam mata M1 Qin, juga penuh dengan ketidakpercayaan. Di dalam dekrit ini alasannya ditulis dengan sangat jelas. Isinya mengatakan bahwa Aron Xiao memberikan beberapa saran yang baik, dan sekarang banyak selir di dalam istana kerajaan Hamil. Kaisar sangat senang, sehingga dia secara khusus menaikkan jabatan Aron Xiao. Apa? Dalen Qin masih muda, ia lebih terkejut, kakak ipar bahkan tahu cara mengajari orang untuk hamil. Bagaimana mengajarinya? Kaan Qin juga sangat penasaran. Dik Dalen, jangan sembarangan bicara. Sikap Hira Qin sangat dingin. Kenaikan pangkat Aron Xiao sama sekali tidak membuatnya senang, orang cacat yang naik pangkat tetap saja cacat. Nyonya Susi sangat memahami betapa sulitnya kehamilan di dalam istana. Meskipun dalam dekrit kaisar tidak dijelaskan berapa banyak selir yang hamil, setidaknya tampaknya lebih banyak dari biasanya. Trik Aron Xiao ternyata cukup banyak, bahkan bisa mencoba menyenangkan kaisar dari segi ini. Nyonya Susi mendengus, sialan, bajingan Aron malah naik pangkat. Tidak peduli betapa hebatnya Aron Xiao, di mata Nyonya Susi Aron tetaplah menantu yang menumpang di kediaman keluarga Qin. Dia tidak terima Aron naik pangkat, namun ini adalah keputusan kaisar, jadi Nyonya Susi juga tidak bisa berbuat apa-apa, cepat, pergi cari Aron Xiao. Nyonya Susi merasa enggan dan tidak senang. Kali ini, awalnya dia tidak ingin membawa Aron Xiao menghadiri jamuan istana, tapi kaisar sudah menyebut namanya, jadi tidak mungkin untuk tidak membawanya. Membawa dia ke istana berarti harus memesan pakaian yang sesuai dengan etiket dan aturan tata krama. Biasanya, Aron Xiao selalu mengenakan pakaian mencolok yang penuh dengan kesan mewah, seakan-akan ingin semua orang tahu bahwa dia memiliki restoran. Namun bisnis restoran yang hanya menjual mie instan itu ternyata sangat sukses. Bisnis kecil ini malah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Malek Qin mengangguk, baik, aku akan pergi mencarinya. M1 Qin terlihat bingung. Bagaimana mungkin Aron Xiao, yang memiliki masalah pada kakinya, tidak berada di rumah? Malek Qin tidak memberikan kesempatan kepada M1 Qin untuk bertanya, karena dia khawatir keluarganya mengetahui perbuatannya yang buruk, dan dia pun segera pergi keluar. Aku juga akan mencari kakak ipar. Dalen Qin bersedia membantu dan ingin menjadi yang pertama memberitahu kakak iparnya tentang kenaikan pangkatnya. Mereka sangat akrab, jadi mencari kakak ipar seharusnya lebih cepat daripada kakaknya. Malek Qin berbalik, adik, kamu tidak perlu ikut. Aku saja yang pergi, kamu tinggal di rumah dan temani nenek dengan baik. Malek Qin tidak ingin ada orang lain mengetahui bahwa dia telah menculik Aron Xiao. Dia juga tidak ingin menunjukkan sisi buruknya di depan adik-adiknya. Kenapa? Dalen Qin bingung, aku bisa membantumu. Aku bilang tidak perlu. Kamu pulang saja. Malek Qin dengan kasar mengusir Dalen Qin. Setelah mengucapkan itu, Malek Qin naik kuda dan segera pergi dengan cepat. Dalen Qin merasa bingung, kenapa kakaknya terlihat aneh. Tidak bisa, dia harus diam-diam mengikutinya. Lalu, Dalen Qin memanfaatkan momen ketika keluarganya tidak memperhatikannya, dia juga diam-diam pergi. Paviliun Kunwu. Yindro Yi sedang menikmati minumannya, ketika mendengar Ken Bai dengan gelisah menjelaskan tentang hilangnya Aron Xiao, ia pun berkata, jangan khawatir, sebelum malam tahun baru, Paman Buyut akan dipanggil kembali. Baiklah. Ken Bai mengangguk. Kamu bilang ini perbuatan Malek Qin? Iya. Jawab Ken Bai. Dia tidak berani, dia penakut. Yindro Yi menaruh gelas minumnya, ini dilakukan oleh seorang teman, Paman Buyut. Ken Bai terkejut, Yindro Yi dengan dingin berkata,
Panggil Yakun, kita butuh dia untuk menjatuhkan Raja Negara Bailu itu. Yindro Yi mendengus, Paman Buyut telah lama menunggu Kaisar Wei mengambil tindakan. Kaisar juga telah lama menginginkan tanah subur negara Bailu ini. Aron Xiao tentu akan membantu Kaisar mendapatkan tanah ini. Kaisar mengatakan, jika negara Bailu sudah dalam genggaman, separuh hak penggunaan tanahnya akan diberikan kepada Paman Buyut. Paman Buyut mengatakan dia ingin menanam cabai, lada, dan lain-lain dari wilayah barat. Malam tahun baru tahun ini pasti akan sangat menyenangkan. Bagaimanapun, Negam Wei juga akan hadir. Negara Bailu adalah wilayah yang diberikan oleh Negam Wei kepada pecinta puisi setelah kematian Kaisar sebelumnya. Negara Bailu memiliki tanah yang subur, kondisi iklim yang baik, dan produksinya melimpah, sehingga menjadi salah satu wilayah penting dinasti Naemu dalam produksi pertanian. Setiap tahun, sebagian besar hasil pertanian dari negara Bailu diserahkan ke perbendaharaan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kontribusi makanan semakin berkurang, dan semuanya diambil oleh Negam Wei. Hal ini membuat Kaisar sangat tidak puas. Ini, Tuan Yindro, Anda mengatakan Tuan akan kembali pada malam tahun baru, bukannya aku tidak percaya, aku hanya khawatir Tuan tidak dapat bertahan begitu lama, kata Ken Bai dengan agak khawatir. Sekarang kaki Tuan lumpuh dan tidak dapat bergerak seperti dulu. Bahaya selalu mengintai, dan kemampuan fisiknya terbatas. Ken Bai, membiarkan tuanmu merasakan sedikit penderitaan bukanlah apa-apa. Yindro Yi tampak aneh, ia menekan Ken Bai yang penuh kecemasan untuk duduk di kursi. Kenapa Valir dengan sengaja mengembalikan muridnya yang cacat ke kediaman keluarga Qin? Kenapa bahkan Nyonya Xiao pun tidak membantu putranya sendiri? Maksudmu, Valir sengaja melakukannya? Yindro Yi mengangguk sambil tersenyum. Menjadi murid iblis puisi bukanlah hal yang mudah. Untuk menjadi murid iblis puisi, orang itu harus tahan banting dan menerima penindasan. Orang itu harus menerima penderitaan fisik dan batin. Opir sengaja mengirim Aron Xiao kembali ke kediaman keluarga Qin, itu karena orang-orang di keluarga Qin memperlakukannya dengan buruk. Pertumbuhan nadi literasi tidak bisa terjadi tanpa penderitaan fisik. Hanya saja, sebagian besar orang mengalami penderitaan ini sejak saat kelahiran, tapi bayi terlalu kecil, jadi penderitaan tersebut sudah lama dilupakan. Sekarang, jika Aron Xiao ingin mengembangkan nadi literasi, dia harus menerima banyak penderitaan. Ini baru permulaan, jika Aron Xiao bahkan tidak bisa menahan penderitaan ini, maka dia tidak akan pernah bisa mengembangkan nadi literasi. Paman Buyut tidak memiliki nadi literasi, ini sangat berbahaya di dinasti Naemu. Untungnya, hanya orang-orang kita yang tahu tentang ini. Iblis puisi membuat Paman Buyut menderita adalah untuk kebaikannya. Yindro Yi tersenyum tipis dan melambaikan tangan, mengundang Ken Bai masuk ke sebuah ruangan. Ayo masuk, kamu bisa makan dan minum dengan baik di rumahku, anggap saja tuanmu sedang menjalani pelatihan, dia akan segera kembali. Aku akan pergi berbicara dengan Yakun, kamu tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, Ken Bai, satu-satunya orang yang merasa khawatir tentang keselamatan Aron Xiao, akhirnya dikurung oleh Yindro Yi di dalam ruangan. Yindro Yi juga tidak punya pilihan, Valir khusus memberi perintah agar tidak ada yang membantu Aron Xiao, termasuk pengawal. Kapan aku bisa keluar? Ken Bai menahan pintu yang hampir tertutup. Kekuatannya sangat besar hingga hampir tidak bisa ditutup oleh Yindro Yi, tunggu hingga kamu mendengar panggilan dari Aron Xiao, lalu kamu bisa pergi mencarinya. Pintu pun ditutup dengan rapat. Panggilan Tuan. Ken Bai duduk gelisah di kursi, sekarang tidak bisa menemukan tuannya, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menunggu panggilan Aron Xiao. Ken Bai. Ken Bai. Di dalam selokan yang penuh dengan bau busuk, Aron Xiao yang telah mempercayai Valir terus-menerus membaca puisi sebagai permohonan pertolongan. Namun, bahkan tak ada satu pun yang datang menyelamatkannya. Dia kedinginan sampai-sampai tidak tahu berapa 1 ditambah 1, dan dia terus memanggil nama Ken Bai, tapi Ken Bai tidak kunjung datang. Valir pernah mengatakan bahwa saat ini tubuhnya terlalu lemah, bahkan jika dia memiliki hati literasi, dia juga tidak akan dapat memanggil pengawal. Jujur saja, Aron Xiao tidak tahu apa itu hati literasi karena bahkan gurunya sendiri pun tidak tahu. Sebutan hati literasi ini adalah buatan gurunya sendiri. Di dinasti Naemu, orang-orang yang memiliki hati literasi sangat jarang, bahkan mungkin hanya ada beberapa. Valir hanya tahu bahwa orang-orang dengan hati literasi memiliki saluran energi yang sangat lancar. Orang biasa akan mengalami penyumbatan saluran energi. Ketika seseorang sakit atau lanjut usia, aliran energi dalam tubuh mereka menjadi terhalang. Namun, ketika Opir memeriksa saluran energi Aron Xiao saat pertama kali bertemu dengannya di penjara, dia terkejut menemukan bahwa saluran energi Aron Xiao sangat lancar, tanpa ada penyumbatan sedikitpun. Orang seperti ini adalah orang yang memiliki hati literasi. Dengan saluran energi yang lancar baru bisa mengendalikan energi besar dari lautan puisi.
Jika ada sedikit penyumbatan dalam saluran energi, ketika mengendalikan energi dari lautan puisi, pembuluh darah seluruh tubuh bisa pecah dan menyebabkan kematian. Bukan Aron Xiao yang meminta diangkat menjadi murid oleh Valir. Melainkan Valir sendiri merasa dirinya akhirnya menemukan seseorang yang cocok menjadi muridnya. Sekarang, begitu Aron Xiao mengembangkan nadi literasi, Valir akan segera mengajarinya semua pengetahuan dan keterampilan sepanjang hidupnya kepada Aron Xiao. Guru, ini bukan alasan untuk membiarkanku kedinginan sampai mati. Aron Xiao merasa agak frustrasi. Hari ini adalah malam tahun baru, dan dia telah tinggal di tengah salju selama 7 hari. Biasanya, selokan yang busuk ini tenang, tapi hari ini ada 4 hingga 5 kelompok anak nakal yang dengan gembira melemparkan petasan ke dalam salju. Dor dor dor. Petasan meledak dan menyebabkan salju terbang ke udara. Anak-anak itu sangat senang dan berteriak dengan antusias, "Haha, lihat. Itu terbang tinggi. Kenapa saljunya berwarna merah? Itu adalah darah pantat kakekmu." Aron Xiao mengutuk anak-anak nakal itu di dalam hati. Wow, itu benar-benar berwarna merah. Seperti yang ibuku katakan, itu adalah pertanda keberuntungan yang turun dari langit. Anak-anak itu berkata dengan polos, sangat gembira. Aron Xiao benar-benar frustasi, kalian semua bodoh. Ada orang di dalam sini. Aron berteriak. Yuk kita lemparkan petasan besar lagi. Biar warna merahnya lebih terang. Yuk. Beberapa anak nakal itu bersorak dengan gembira. Sialan, jika diledakkan sekali lagi, nyawa mungkin akan benar-benar melayang. Anak-anak nakal zaman dahulu, apakah tidak ada yang mengawasi, kemana ibu mereka? Aron Xiao menutup mata, yakin bahwa gurunya pasti sedang tersenyum puas sambil menikmati kejadian ini dari tempat yang jauh. Memiliki seorang guru seperti itu, selain menerima takdir, apalagi yang bisa dilakukan Aron Xiao. Saat ini, seorang wanita yang lewat terkejut. Berhenti. Suamiku. Cepat lihat, ada darah. Suara kasar terdengar, ada seseorang di dalam salju. Aron Xiao merasa lega, akhirnya ada yang menyadari keberadaannya. Sebuah tangan besar meraba-raba salju, wajah pucat membeku Aron Xiao, mengejutkan pasangan suami istri itu. Akhirnya, pandangan Aron Xiao menjadi jelas, dia akhirnya terselamatkan. Cepat, cepat, tarik dia ke atas. Wanita di sampingnya berteriak dengan cemas, ketika pria itu melihat bahwa Aron Xiao masih bernapas dan matanya masih berkedip, ia segera menggali salju yang menumpuk di atasnya. Aron Xiao ditarik ke permukaan. Pakaian Aron Xiao tampak mahal, dan setelah pria itu melihat pakaian tersebut, dia sangat terkejut, bagaimana tuan muda bisa jatuh ke dalam selokan. Pria tersebut mengira Aron Xiao dapat berdiri sendiri, setelah menariknya keluar dari selokan, ia melepaskannya. Lalu, Aron Xiao jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya terputus. Hahaha, ternyata dia orang cacat. Beberapa anak nakal berteriak dan bertepuk tangan, pria itu segera berbicara, diam. Tidak sopan, pulang sana ke rumah. Pria tersebut berjenggot tebal, dan berpostur tinggi, teriakannya membuat anak-anak nakal itu segera kabur. Pria itu segera membantu Aron Xiao berdiri, Tuan muda, maaf, aku tidak tahu bahwa kamu memiliki masalah dengan kakimu. Istri pria itu juga mendekat untuk membantu, lihatlah, tubuhnya kedinginan, semuanya kaku, setidaknya dia sudah berada di dalam selokan selama 1 hari. Suamiku, ayo bawa dia ke rumah kita dulu. Pria tersebut meragu sejenak, bagaimanapun, membawa seseorang yang ditemukan di pinggir jalan ke dalam rumah adalah tindakan yang penuh risiko. Tidak apa-apa, kata wanita itu dengan tersenyum lembut, mungkin pria ini hanya tidak sengaja terjatuh. Begitu tubuhnya sudah cukup hangat, dia pasti akan memberitahu kita di mana rumahnya, dan kita bisa mengantarnya pulang. Jika kita membiarkan dia di sini, dia tidak bisa bergerak, sangat kasihan, bahkan anak-anak pun menindasnya. Suamiku, kita bantu saja dia. Wanita ini dengan mata berkilau-kilau, memohon dengan lembut. Aron Xiao benar-benar sudah kedinginan hingga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, ia sangat berterima kasih kepada wanita ini. Ketika sembuh, dia harus membalas kebaikan mereka. Baiklah, kata pria itu setelah mendengar permohonan wanita itu. Dia menggendong Aron Xiao dan membawanya pulang ke rumah mereka. Ketika pasangan itu tiba di rumah, mereka segera membuat api dan memberikan Aron Xiao kehangatan. Wanita itu bahkan memasak sup jahe dan memberikannya 1 sendok demi 1 kepada Aron Xiao. Tubuh Aron Xiao mulai merasa hangat, dan tenggorokannya tidak lagi terasa kering. Dia dengan pelan berkata, terima kasih. Suamiku. Lihatlah, dia sudah bisa berbicara. Wanita ini mungkin berusia 20-an tahun, sangat muda, dan Aron Xiao baru menyadari bahwa dia sedang hamil 7 atau 8 bulan. Mendengar ini, pria yang sedang memasak bubur berlari masuk, Tuan muda, kamu sudah siuman. Aron Xiao mengangguk, dan pasangan itu tersenyum bahagia, baiklah, tunggu sebentar, bubur akan segera siap.
Apakah Tuan Muda masih merasa tidak enak badan? Aku akan memanggil tabib untukmu. Pantat Aron Xiao terasa sakit. Tadi diledakkan oleh anak-anak nakal itu dengan petasan. Aron Xiao meraba-raba pinggangnya dengan canggung, tidak apa-apa, aku merasa sangat sehat, tidak perlu memanggil tabib. Dengan rasa terima kasih, Aron Xiao memperkenalkan dirinya, namaku Aron Xiao. Uff. 2 tetes darah menyemproti wajah Aron Xiao. Pasangan yang tadi masih gembira tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Perut wanita hamil itu membuat mata Aron Xiao terasa perih. Seorang gangster berdiri di pintu, pedangnya berlumuran darah, matanya merah. Tuanku pernah mengatakan, orang yang menyelamatkan Aron Xiao adalah musuh negara Bailu. Setelah berkata begitu, gangster itu menghilang dalam kegelapan malam. Aron Xiao terkejut dan penuh amarah. Ken Bai. Ken Bai. Aron Xiao berteriak berkali-kali, tapi dia tidak datang. Guru. Guru. Api amarah meledak dari dalam dadanya, secara refleks Aron Xiao ingin keluar untuk mengejar, tapi kakinya yang lemas membuatnya jatuh langsung ke bawah tempat tidur. Tidak berguna. Ini adalah pertama kalinya Aron Xiao merasa benar-benar tak berdaya. Aron Xiao yang terjatuh, tepat melihat mata wanita tersebut. Pembunuhan terjadi begitu mendadak, senyuman lembut di mata wanita itu bahkan belum hilang. Pedang menusuk tenggorokan, dan kedua orang itu sekarang tidak bernyawa lagi. Mata Aron Xiao sangat sakit. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Keksar Wei. Keksar Wei tak ada bedanya dengan kaum elit lainnya. Cepat ke sini, cepat. Pintu rumah ini terbuka, dan tidak ada suara sama sekali. Mari kita menjarah rumah ini dulu. Pada saat ini, beberapa pencuri datang dari luar, dan dengan hati-hati memasuki rumah. Mendekati hari raya adalah saat-saat para pencuri sangat aktif. Begitu sekelompok pencuri ini masuk, mereka segera terkejut dan ketakutan. Satu orang duduk di tengah ruangan, di lantai terdapat seorang wanita hamil dan seorang pria yang sudah tewas, membuat mereka berteriak ketakutan. Melihat Aron Xiao yang tidak bergerak, pemimpin pencuri yang masih ketakutan berkata kepada bawahannya dengan pura-pura berani, ternyata ada 2 mayat, dan 1 orang cacat. Pergi ke kediaman keluarga Qin, dan panggil orang keluarga Qin untuk menjemputku. Hei, kamu cukup hebat memerintahkan kami, orang cacat masih berani memerintahku. Aku akan memberi kalian 2000 tael. Aron Xiao menatap mereka dengan dingin. Ah! Mata pimpinan pencuri itu berbinar-binar, ia melihat Aron Xiao mengeluarkan uang langsung dari lengan bajunya, lalu melemparkan kepada mereka. Aku akan memberikan 1000 tael dulu kepada kalian. Kalian pergi ke kediaman keluarga Qin dan beritahu mereka bahwa Aron Xiao berada di sini. Kalian suruh 1 orang untuk membawa orang-orang dari kediaman keluarga Qin ke sini. Kakak, ini benar-benar 1000 tael. Kita bisa menghabiskan tahun baru dengan baik. Beberapa anak buahnya mulai meneteskan air liur. 1000 tael, mereka tidak akan bisa mendapatkannya meskipun mencuri di 100 rumah. Pemimpin pencuri mulai tergoda, dia dengan cepat mengambil uang itu, khawatir Aron Xiao akan berubah pikiran. Kediaman keluarga Qin yang mana? Kediaman jenderal. Para pencuri itu bergidik, orang-orang seperti mereka yang melakukan tindakan ilegal seperti mencuri paling takut pada kediaman jenderal. Sekarang pria cacat di depan mereka adalah orang dari kediaman jenderal. Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu. Pemimpin pencuri itu menerima uang tersebut dan memberi isyarat kepada anak buahnya, kalau begitu kami pergi dulu. Pencuri-pencuri itu sama sekali tidak berniat untuk menyampaikan pesan itu, mereka sudah merasa cukup dengan uang 1000 tael itu. Kabur setelah menerima uang, pria cacat ini juga tidak akan bisa mengejar mereka, bukan? Mereka tertawa terbahak-bahak, sekelompok pencuri ini ingin mengelabuinya, mana mungkin Aron Xiao tidak menyadarinya. Aron Xiao berkata dengan dingin, jika kalian tidak menyampaikan pesan ini, maka yang membunuh kedua orang ini adalah kalian. Aku mengingat wajah kalian semua. Nanti aku tinggal memberitahu pemerintah, kalian bukan lagi pencuri, tapi pelaku pembunuhan. Kamu. Aku adalah orang keluarga Qin dan merupakan seorang pejabat kerajaan. Kalian pikir mereka akan percaya pada kalian atau padaku? Para pencuri itu tertegun, orang cacat ini seorang pejabat kerajaan. Mereka saling pandang, dan Aron Xiao menunjukkan cap pejabat tingkat 7 dari kediaman pengawal, jadi, apakah kalian percaya sekarang? Para pencuri itu, meskipun berkecimpung dalam pekerjaan ilegal, mereka masih punya sedikit wawasan. Melihat cap itu, mereka langsung berlutut, tolong ampuni kami, Tuan. Ampuni kami, Tuan. Bagi warga biasa, jangankan seorang pejabat, bahkan seorang prajurit pun tidak bisa disinggung. Pemimpin pencuri segera mengembalikan uang itu kepada Aron Xiao. Aku tidak tahu Tuan di sini, dan telah menyinggung Tuan. Ampuni kami. Tolong ampuni kami. Aron Xiao tidak mengambil kembali 1000 tael itu, dia hanya menatapnya dengan dingin, pergi dan beritahu orang kediaman keluarga Qin. 2000 tael akan aku berikan tanpa kurang sedikit pun.
Kenapa tuan ini berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya? Pemimpin pencuri dengan gemetar menerima uang itu dan Aron Xiao menunjuk ke beberapa orang yang tersisa. Mereka tinggal di sini, dan kamu pergi sampaikan pesan. Baiklah, baiklah. Pemimpin pencuri itu menghapus keringat dingin di dahinya, menggigit bibirnya, dan buru-buru keluar. Para pencuri lainnya duduk dengan takut di bawah, hari ini benar-benar sial. Mereka ingin mencuri beberapa barang, tapi sekarang bukan hanya menyaksikan pembunuhan, mereka juga berhadapan dengan seorang pejabat kerajaan. Angin dingin bertiup, Aron Xiao menunggu dengan tenang. Menunggu orang keluarga Qin datang. 1 jam kemudian, terdengar derap kuda di luar halaman. Kakak ipar, apakah kamu tahu bahwa kamu telah naik pangkat? Dalen Qin tidak tahu apa yang sedang terjadi di tempat itu, ia masuk ke dalam rumah dengan sukacita. Malek Qin mengikutinya dari belakang. Tatapan mata Aron Xiao sangat dingin, ia menatap Malek Qin tanpa bergerak. Malek Qin memegang erat pedangnya, tatapan mata Aron Xiao, seolah ingin membunuhnya. Bukankah dia hanya bercanda? Apakah Aron Xiao perlu terlihat begitu garang? Malek Qin berjalan mendekat, ia baru menyadari ada 2 mayat di lantai. Dari pakaian mereka, dia tahu mereka adalah warga biasa. Dia mengerutkan kening, Aron Xiao, apakah kamu yang membunuh mereka? Dalen Qin terkejut dan wajahnya langsung pucat, kebahagiaan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Bukan aku yang membunuh mereka, kata Aron Xiao dengan dingin, beberapa pencuri juga mengangguk setuju sebagai saksi. Ayo pergi, masuk istana, kita akan menghadiri pesta tahun baru. Malek Qin sama sekali tidak bertanya alasan kematian kedua warga biasa itu, seolah yang tewas adalah 2 hewan. Malek Qin, kenapa kamu membuangku ke jalanan? Aron Xiao sengaja bertanya. Dia menunjuk ke kedua orang yang sudah meninggal di lantai, dengan ekspresi dingin dan sedih berkata, kalau kamu melemparkanku lebih jauh sedikit, maka mereka tidak akan meninggal karena aku. Apa yang sedang kamu katakan? Malek Qin membantah dengan tegas, apa hubungannya kematian mereka denganku? Jangan bicara omong kosong. Kakak, kamu yang melemparkan kakak ipar keluar. Dalen Qin terkejut, bagaimana bisa kamu? Bukan aku. Wajah Malek Qin memerah, Aron Xiao tidak memiliki bukti, ayo pergi, kita harus pergi ke pesta istana sekarang. Jika kita terlambat, ibu akan marah lagi. Pesta istana, tahun baru. Aron Xiao melihat ke arah kedua mayat di lantai. Nasib mereka sungguh tragis, mereka tidak akan pernah bisa merayakan tahun baru lagi. Tenggorokan Aron Xiao terasa seperti tercekik, apakah Keksar Wei juga akan ada di pesta istana? Tentu saja, sekarang dia adalah seorang raja, bagaimana mungkin dia tidak hadir? Kamu benar-benar beruntung, berteman dengan seseorang yang begitu terhormat, Malek Qin menunjukkan tatapan sinis, namun sekarang kalian bukan teman lagi, kamu telah membunuh pecinta puisi, apakah menurutmu dia masih bisa berteman denganmu? Guru mengatakan bahwa pertumbuhan nadi literasi memerlukan waktu 3 bulan. Aron Xiao tidak bisa menunggu selama itu. 7 hari ini, Aron Xiao benar-benar merasa putus asa, tidak ada yang datang menyelamatkannya. Tidak. Dia tidak bisa menunggu lagi. 7 hari sudah terasa begitu lama. Aku tidak akan pergi ke pesta istana. Kata-kata Aron Xiao membuat raut wajah Malek Qin berubah, Kaisar memerintahkanmu untuk pergi, jadi kamu harus pergi. Aku tidak akan pergi, Aron Xiao duduk di lantai dengan ekspresi seolah mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu berani. Malek Qin langsung marah, Nyonya Susi telah membuatkan pakaian untuk Aron Xiao, dan sekarang Aron Xiao bilang dia tidak mau pergi. Mau diletakkan di mana wajah keluarga Qin? Aku berani. Aron Xiao tersenyum sinis. Apa yang tidak berani ia lakukan? Apakah tidak makan di acara malam tahun baru bisa membuatnya mati kelaparan? Berkat Malek Qin, dia telah makan salju selama 7 hari penuh dan kelaparan selama 7 hari, apakah tidak makan 1 kali di istana berpengaruh padanya? Apakah kamu takut Keksar Wei akan balas dendam di pesta istana? Ejek Malek Qin. Benar juga, kamu memang sudah seharusnya takut padanya. Dia memiliki negam Wei yang mendukungnya, sedangkan kamu sudah cacat, kamu masih punya apa? Kamu bekerja untuk Kaisar, tapi tidak berkaca. Jangan pikir karena kamu membantu Kaisar mendapatkan keturunan, kamu sudah berjasa. Jangankan negam Wei, seorang raja seperti Keksar Wei pun bisa dengan mudah menghancurkanmu. Malek Qin dengan dingin berkata, Dalen Qin, seret dia. Pokoknya dia harus pergi ke pesta istana. Malek Qin tidak mau mengaku, ia telah mencelakai Aron Xiao dan 2 orang yang tidak bersalah. Keksar Wei harus diberi pelajaran. Malek Qin juga tidak boleh dibiarkan. Guru, aku tidak bisa menunggu 3 bulan. Aku tidak bisa berjalan sesuai dengan caramu, aku harus mencoba cara lain. Aron Xiao dengan tenang berkata, dia tahu bahwa Valir bisa mendengar semuanya. Bukan hanya Valir yang tahu bagaimana mengembangkan nadi literasi. Aron Xiao juga tahu.
Rasa sakit yang sangat dalam bisa membuat nadi literasi tumbuh. Malek Qin berteriak, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu mendengarku? Kamu harus menghadiri pesta istana. Sudah kukatakan, aku tidak akan pergi. Ketidakpatuhan Aron Xiao membuat Malek Qin marah, dasar tak berguna. Orang tak berguna yang bahkan tidak bisa berdiri. Orang tak berguna yang berani berhubungan dengan Putri Tong. Orang yang telah kehilangan segalanya, sekarang berani melawan. Malek Qin menarik pedang Jinghong, kamu tidak mau pergi. Aku akan memukulmu sampai kamu pergi. Kakak, jangan, kita adalah keluarga. Dalen Qin mencoba mencegahnya, tapi didorong menjauh oleh Malek Qin, menyingkir. Orang yang meremehkan orang lain seperti ini, tidak pantas menjadi keluarga. Malek Qin mengayunkan pedang Jinghong, aku akan memperhitungkan dendam lama dan baru sekaligus. Seseorang yang tidak bisa berjalan, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghindar. Ayo maju. Aron Xiao tersenyum dingin, dia sudah tidak sabar. Dia ingin nadi literasi terkuat di dinasti Naemu. Tubuh Aron Xiao membeku selama 7 hari, baru saja pulih, hanya sentuhan ringan saja, syarafnya sangat sensitif. Setiap goresan ringan di jari terasa sakit. Apalagi pedang tajam Malek Qin. Pedang tajam menukik, Aron Xiao bergerak ke kiri dan ke kanan, dengan panik menghindari serangan pedang Malek Qin. Bagian bawah tubuhnya tidak bisa bergerak, dan Malek Qin menusuk ke tubuhnya dengan penuh kemarahan. Aron Xiao terus menghindari serangan pedang, angin pedang terus berdesir melewati wajahnya. Jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi lagi. Hari ini adalah malam tahun baru. Dalen Qin kurang terampil dalam seni bela diri, mencoba membantu kakak iparnya, tetapi terpaksa menjauh karena niat membunuh Malek Qin. Mata Malek Qin memerah. Terus saja menghindar. Orang yang tidak berguna ternyata masih bisa menghindari serangan pedangnya. Malek Qin marah dan menendang Aron Xiao dengan keras. Aron Xiao yang sebelumnya duduk segera terjungkal dan terbaring di bawah. Kini Aron Xiao tidak akan bisa menghindar dengan mudah. Malek Qin menendang pinggang Aron Xiao. Dasar, tidak berguna. Seseorang yang lumpuh bahkan berani menggoda Putri Tong. Pria yang sehat seperti dia malah tidak dilirik Putri Tong. Kenapa? Kenapa Aron Xiao yang lumpuh bisa naik pangkat? Malek Qin sudah menjadi pejabat begitu lama, bergantung pada keluarga Qin dan hanya mencapai tingkat 4. Sementara Aron Xiao kurang dari 2 bulan, sudah menjadi pejabat tingkat 5. Kini jarak antara Malek Qin dan Aron Xiao hanya 1 tingkat. Atas dasar apa? Malek Qin tidak bisa menerimanya. Namun yang lebih ia rasakan adalah rasa takut. Takut orang lain mengatakan bahwa dia bahkan tidak sebanding dengan Aron Xiao yang cacat. Dengan mata memerah, Malek Qin tersenyum licik. Sekarang Aron Xiao masih memiliki cukup energi, berani membantah. Berani menghindar. Itu karena luka Aron Xiao belum cukup parah. Ya, biarkan dia menjadi cacat sepenuhnya. Tidak bisa bergerak sepenuhnya. Dengan begitu, bagaimana mungkin Aron Xiao bisa menggoda Putri Tong lagi? Bagaimana dia bisa naik pangkat dan menjadi kaya? Api kemarahan Malek Qin membara. Dia memegang pedang Jinghong dengan kedua tangan, dan menusuk ke pinggang Aron Xiao dengan keras. Pedang panjang menembus tulang belakang Aron Xiao. Aron Xiao yang terbaring di tanah mengerang kesakitan. Dia pernah berpikir Malek Qin akan melukainya. Namun dia tak pernah menyangka bahwa Malek Qin akan menusuk tulang belakangnya dengan pedang. Kakak ipar. Dalen Qin sangat terkejut dan mendorong Malek Qin menjauh. Apa yang kamu lakukan? Malek Qin melepaskan pegangannya, pedang Jinghong masih menancap tegak, menunjukkan betapa dalam dan kuatnya serangan itu. Ah! Jeritan Aron Xiao membuat Malek Qin tersadar, dia menatap tangan kosongnya dengan kebingungan. Tidak, aku bukan sengaja, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Meskipun Aron Xiao sudah lumpuh, bagian tulang belakangnya masih ada rasa. Sangat sakit. Aron Xiao terbaring di bawah, semua ototnya berkontraksi. Seolah ada ribuan semut menggigit tubuhnya. Seolah ada banyak minyak panas yang disiramkan ke tubuh Aron Xiao. Seperti ada gergaji listrik yang memotong tubuhnya. Sakit. Ah! Hanya satu kata yang bisa diucapkan Aron Xiao. Wajahnya pucat. Malek Qin lebih kejam dari yang dia bayangkan. Mata Aron Xiao penuh dengan rasa sakit. Dan ada juga cahaya dingin yang tak tergoyahkan. Malek Qin panik, saat dia bereaksi, dia pasti akan balas dendam. Malek Qin yang panik ingin melanjutkan penindasannya, dan akhirnya Dalen Qin mengeluarkan suara marah, jangan mendekati kakak ipar. Apa yang ingin kamu lakukan? Adik, dia begitu menderita. Akhiri saja hidupnya. Malek Qin mengangguk tanpa henti, jika dia mati di sini, tidak ada yang akan tahu. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya. Dalen Qin menggelengkan kepala, kakak ipar masih bisa bertahan. Kamu tidak boleh membunuhnya. Dia sudah tidak bisa bertahan. Malek Qin seperti iblis, menatap Dalen Qin. Sekarang bagian atas tubuhnya sudah lumpuh. Dia sudah cacat total, seperti seekor anjing.
Malek Qin berbicara dengan gila, kita hanya membunuh seekor anjing. Hanya seekor anjing. Aaron Xiao terengah-engah, rasa sakit yang luar biasa telah memblokir segala suara. Kepalanya kosong. Yang ada hanya suara dengungan. Rasa sakit yang luar biasa telah membuat kesadaran Aaron Xiao mulai hilang. Kepala, mata, semuanya gelap. Seperti saat penciptaan alam semesta, tidak ada apapun di dalamnya. Semua arah hilang di tengah kekosongan itu, dan Aaron Xiao tidak bisa menemukan arah. Semua di sekitarnya hanyalah kekosongan. Tidak bisa melihat apa-apa. Seperti ada bisikan lembut di telinga Aaron Xiao. Suara lembut Hu Fengwen mulai terdengar, semakin mendekat. Aaron Xiao berusaha keras untuk mendengar, perlahan tapi pasti, dia mulai mendengar. Itu adalah suara Hu Fengwen yang sedang melantunkan puisi, buah-buahan dan bunga ada di mana-mana, sinar matahari musim semi menyinari segala arah. Itu adalah kesepakatan antara Aaron Xiao dan Hu Fengwen. Air mata mengisi mata Aaron Xiao. Ya, itu adalah kesepakatan. Aaron Xiao belum melihat pembukaan pustaka Qing Yuan. Buah dan bunga Akademi Pendidikan Instruktur Hu Feng belum mekar. Dia tidak boleh mati begitu saja. Dia tidak boleh tersesat seperti ini. Suara lembut Hu Fengwen, dengan perlahan bergema di dalam pikiran kosong Aaron Xiao. Tidak melawan alam semesta. 4 kata-kata mutiara. Itu adalah 4 kata mutiara. Menentukan tujuan hidup untuk masyarakat. Menurunkan warisan dari orang-orang bijak di masa lalu. Memperjuangkan kedamaian untuk generasi mendatang. Satu kata demi satu kata, suara Hu Fengwen, seperti cahaya terang di dalam kekosongan, perlahan-lahan membangunkan kesadaran Aaron Xiao. Bagus, bagus, bagus. Sebelumnya, ketika Aaron Xiao mengucapkan 4 kata-kata mutiara, Hu Fengwen mengatakan kata, bagus, 3 kali berturut-turut. Dan sekarang, 3 kata, bagus, itu bergema dalam pikiran Aaron Xiao. Ya. Kenapa? Kenapa sekarang yang ada di pikirannya bukan yang lain, tapi kata-kata ini? Kenapa hanya ada suara Hu Fengwen, dan tidak ada suara orang lain? Aaron Xiao tiba-tiba menyadari bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini terlalu banyak hal yang terjadi, terlalu banyak yang ia inginkan, kekuasaan, jabatan, posisi, kekayaan. Dia lupa bahwa ketika dia datang ke dinasti Naemu, dia pernah mengatakan tentang inti spiritualitas Lamusa kepada Hu Fengwen, yaitu 4 kata-kata mutiara. Suara Hu Fengwen semakin dekat dan menggerakkan kaki Aaron Xiao perlahan-lahan ke bawah, menariknya kembali ke tanah. Ah! Aaron Xiao kembali berteriak kesakitan. Malek Qin dan Dalen Qin yang bertengkar tiba-tiba berbalik. Mereka melihat bahwa pedang Jing Hong bergetar dengan gila. Bergetar. Wosh! Tiba-tiba, energi yang kuat mengalir dalam tubuh Aaron Xiao. Malek Qin sangat terkejut. Dalen Qin dengan gemetar berkata, "Kakak ipar, apakah nadi literasi kakak ipar sedang tumbuh?" Wajah Malek Qin memucat. Apa? Aaron Xiao tidak memiliki nadi literasi sebelumnya. Lalu bagaimana dia mengendalikan pengawal? Bagaimana dia berduel puisi? Boom! Suara guntur menggelegar. Mengguncang telinga semua orang. Guntur musim semi. Pertanda baik. Di dalam istana, pesta kerajaan belum dimulai, Kaisar masih membaca laporan, maka Cao dengan gembira berkata, guntur musim semi tahun ini terdengar sangat keras. Salju tahun ini turun sangat deras. Salju lebat berarti tahun subur, Kaisar, dinasti Naemu pasti akan makmur tahun ini. Kaisar meletakkan kuasnya dan berjalan keluar, melihat langit berawan dengan senang hati, dan mengangguk, yang kamu katakan benar. Kabar baik terus berdatangan dari istana, para selir semuanya hamil, jadi guntur musim semi ini pasti merupakan pertanda baik. Menteri Makas, bumbu yang aku minta untuk dipersiapkan untuk Aaron Xiao kenapa belum disiapkan? Kaisar, bumbu-bumbu tersebut langka dan sulit ditemukan. Aku pasti. Berikan semua yang ada di gudang sekarang untuk Aaron Xiao, kata Kaisar dengan gembira, karena dia akan datang untuk makan malam tahun baru, berikan dia bumbu itu sebagai penghargaan, dia pasti akan senang. Maka Cao hanya bisa mengangguk, ya, aku akan segera mempersiapkannya. Pertanda baik, pertanda baik. Kaisar dengan senang melihat ke langit, yakin bahwa tahun ini akan menjadi tahun panen yang baik. Namun, Kasima memperingatkan, Kaisar, ini tidak seperti guntur musim semi. Ini seperti tanda kelahiran. Tanda kelahiran adalah cara orang kuno menggunakan fenomena langit untuk meramal nasib individu. Terutama saat kelahiran Kaisar, selalu ada tanda-tanda aneh di langit, seperti cahaya terang, kabut, dan guntur. Di dinasti Naemu, konsep ramalan kelahiran juga ada. Guntur biasanya terdengar panjang dan menggema. Namun, guntur hari ini sangat kuat dan menggemparkan, muncul tiba-tiba dan menghilang, sangat mirip dengan tanda kelahiran. Di istana, tidak ada kelahiran, Kaisar tersenyum tipis, mungkin rakyat biasa telah melahirkan bayi yang berbakat untuk membangkitkan dinasti Naemu. Iya,
Kasim Ma hanya bisa mengangguk, sayangnya petir ini bukan tanda kelahiran anak kaisar. Kaisar, pesta istana akan segera dimulai, mari kita segera berganti pakaian. Baik. Kaisar merasa gembira ketika ada acara seperti ini. Terutama dia akan segera bertemu dengan Aron Xiao, dia sangat bersemangat. Namun, pada pesta tahun baru, Aron Xiao tidak muncul. Kaisar menatap ke arah Yindro Yi dengan bingung. Yindro Yi menggelengkan kepala, dia juga tidak tahu kemana Aron Xiao pergi. Tidak hanya Aron Xiao yang tidak datang, Malek Qin dan Dalen Qin juga tidak hadir. Nyonya Susi sangat gelisah dan memberikan alasan untuk ketiga orang ini, untungnya Kaisar tidak marah. Di tengah pesta, Keksar Wei tersenyum tipis, Negam Wei mengangkat gelasnya ke arah Keksar Wei, merayakan ketidakhadiran Aron Xiao. Namun, Keksar Wei tidak peduli dengan Negam Wei, dan malah mengangkat gelas ke arah Kaisar. Kaisar tanpa ekspresi, dia mengangkat gelas sebagai tanda balasan untuk Keksar Wei. Kaisar berbalik, perintahkan orang untuk mencari tahu di mana Aron Xiao. Aron Xiao tidak suka tempat ramai semacam ini, dia tidak hadir adalah hal yang wajar, tetapi Malek Qin dan Dalen Qin tidak pernah absen dari pesta istana, apalagi Nyonya Susi tampak cemas, seperti ada masalah. Kasim Ma mengiyakan, lalu memerintahkan orang untuk keluar dari istana dan mencari tahu situasinya. Keksar Wei mengangkat sedikit matanya, mungkin Aron Xiao sudah membeku karena cuaca dingin, ketika mereka menemukannya, dia mungkin sudah menjadi mayat beku. Di suatu gang terpencil di kota Amura, Aron Xiao sudah lama tidak bergerak. Dalen Qin menangis keras, apa yang harus kita lakukan? Apakah kakak ipar sudah meninggal? Jangan panik, apa yang perlu dikhawatirkan? Jika dia tewas, kita tinggal menguburnya, kita adalah orang keluarga Qin, siapa yang akan melaporkan kita? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Malek Qin menatap tajam dan beberapa pencuri yang menyusut di sudut ruangan terkejut. Kediaman keluarga Qin adalah entitas besar yang lebih menakutkan daripada pejabat istana. Malek Qin berkata, kalian telah berada di sini begitu lama. Apa yang kalian lihat? Kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak melihat apa-apa. Para pencuri itu berkata sambil melambaikan tangan dengan ketakutan. Malek Qin berkata dengan sedikit bangga, kalau begitu kenapa masih tidak pergi? Ya, kami akan pergi segera. Para pencuri itu segera melarikan diri, meskipun mereka merasa menyesal karena tidak mendapatkan sejumlah uang yang telah dijanjikan, saat ini nyawa mereka lebih penting. Orang-orang keluarga Qin memang bukan orang yang mudah dihadapi. Mereka bisa membunuh seorang pejabat istana sesuka hati. 4 atau 5 pencuri itu menghilang dalam kegelapan malam, Dalen Qin tetap berdiri di samping Aron Xiao, kakak iparnya tengkurap di tanah. Aron Xiao masih hidup, masih ada sedikit nafas yang lemah. Dia tidak bisa menghadiri pesta istana lagi, dan Dalen Qin juga tidak punya pikiran untuk pergi ke pesta. Kakak, tolong, panggil tabib ke sini. Sebagian besar orang di dunia ini, memiliki nadi literasi sejak lahir. Orang seperti kakak ipar, yang tidak memiliki nadi literasi, sangat jarang, jika ingin menumbuhkan nadi literasi lagi, ia harus mengalami penderitaan, sekarang ia membutuhkan seorang tabib. Kalau dia hebat, biarkan saja ia pergi memanggilnya sendiri. Malek Qin mendengus dingin. Kepanikan tadi sudah menghilang. Raungan Aron Xiao barusan terdengar bersamaan dengan guntur di langit. Malek Qin ketakutan hingga dia mengira apa yang terjadi pada Aron Xiao. Alhasil setelah berteriak Aron Xiao tengkurap di atas tanah seperti anjing mati, sama sekali tidak bergerak. Kakak, apakah kamu sengaja melakukan ini? Dalen Qin menangis, bagaimana mungkin dia bisa pergi memanggil tabib dalam kondisi seperti ini? Kenapa kamu begitu peduli dengan orang asing? Dia adalah suami Kak Hira. Dia adalah ayah dari anak Kak Hira. Dia adalah seseorang yang ingin ditemui oleh kakek sebelum beliau meninggal. Dalen Qin berlutut di tanah, menarik lengan baju Malek Qin, kakak, aku tidak bisa mengalahkanmu. Namun tolong izinkan aku pergi mencari tabib. Aku mohon padamu. Dalen Qin berteriak hampir dengan sekuat tenaga, kenapa keluarga sendiri harus sampai seperti ini? Kakak ipar selama ini tidak pernah mencelakai keluarga Qin. Kaisar juga sangat menghargai kakak ipar. Kenapa kakak ingin membunuhnya? Dalen Qin berteriak, dia tidak mengerti, dia benar-benar tidak mengerti. Kamu bahkan berlutut dan memohon untuk orang asing. Malek Qin meraih bahu Dalen Qin dan mengangkatnya, kamu juga merasa bahwa orang ini baik. Kakak, kita adalah manusia, bukan binatang. Dalen Qin menunjuk ke arah Aron Xiao yang pinggangnya hampir putus, kenapa kamu sama sekali tidak memiliki perasaan kasihan? Malek Qin seolah-olah telah kehilangan akal sehat, dia mencengkeram kerah Dalen Qin, tutup mulutmu. Untuk apa aku kasihan padanya? Bukankah aku mengatakan dia bisa mencari tabib sendiri? Dalen Qin menggelengkan kepala, air mata mengalir tak henti-hentinya, jangan begini. Kakak, tolong izinkan aku mencari tabib.
Aku tidak bisa melihatnya meninggal begitu saja. Kamu tidak bisa. Aku bisa. Malek Qin berteriak, Aron Xiao juga sudah cacat, kalau tetap hidup ia juga akan sangat menderita, lebih baik dia mati sekarang. Dalen Qin terdiam mendengar teriakannya, matanya kosong, dan berkata dengan tidak percaya, kakak. Apakah kamu ingin membunuhnya hanya karena dia lebih kuat darimu? Malek Qin merasa tertekan dan marah, bahkan malu ketika mendengar perkataan adiknya ini. Dia melepaskan cengkeramannya pada bahu Dalen Qin dan menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Tidak. Aku ingin memberinya pelajaran. Aku melakukannya karena dia sombong. Aku melakukannya karena aku tidak ingin dia menderita. Dalen Qin yang terduduk di tanah menggelengkan kepala sambil mundur. Orang ini bukan kakaknya lagi, dia sudah tidak mengenalinya lagi. Kakak, selama ini aku sangat menghormatimu, takut padamu, dan mendengarkanmu, tetapi sekarang. Dalen Qin menggelengkan kepala, air mata mengalir, dan dia berbicara dengan penuh tekad, kamu benar-benar tidak sebanding dengan kakak ipar, kamu tidak memiliki bakat sehebat dia, hatimu tidak selapang kakak ipar. Kamu bahkan tidak pantas disebut manusia. Jika kakek di surga tahu bahwa kamu memperlakukan kakak ipar seperti ini, dia pasti tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Dalen Qin menangis dengan keras, hatinya hancur. Melihat konflik di antara keluarganya sendiri. Tangan Malek Qin gemetar, dia sama sekali tak menyangka bahwa Dalen Qin akan mengatakan hal-hal seperti ini padanya. Demi orang luar, ia menilainya seperti itu. Malek Qin terkejut, adik. Bukan begitu. Ini semua salah Aron Xiao. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Malek Qin tampak khawatir, dia memegang pedang Jing Hong di tangannya. Dalen Qin merasa bahwa Malek Qin sangat menakutkan, dia melindungi Aron Xiao di belakangnya dan berteriak, jangan kemari. Lepaskan kakak ipar. Jangan membunuhnya. Jangan. Minggir. Adik. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini olehmu. Dalen Qin yang malang menangis terseduh-seduh hingga hidung dan air matanya jatuh ke lengan Aron Xiao. Telapak tangan yang lebar dan hangat terulur dan menyeka air mata Dalen Qin, berhentilah menangis, kamu melolong seperti babon, berisik sekali. Kakak ipar. Dalen Qin tertegun, ia menundukkan kepalanya dan melihat mata Aron Xiao. Mata seperti apa? Sangat energik. Memiliki semangat yang tinggi. Penuh dengan niat membunuh. Bersambung.